Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon ya guys. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau memberitakan dua berita kabar dari timnas kita ya guys, dari timnas senior dan timnas U17, bahwasanya timnas U17 yang masuk ke lolos Piala Dunia U17 di Qatar 2025 nanti sudah diumumkan grup-grup mana saja yang masuk, yang dibagi ini ya, dari negara yang lolos di Piala Dunia ini. Dari banyaknya negara yang lolos ke Piala Dunia di Qatar, jadi Indonesia ini masuk ke grup H, di mana di sana ada Brazil, Honduras, dan salah satu wakil dari Afrika Zimbabwe kalau nggak salah itu ya. Jadi itu ya, semoga ini sejarah tercipta nih guys, bahwasanya kita satu grup dengan Brazil guys, walaupun memang di usia U17 tapi ini levelnya Piala Dunia guys, piala seluruh negara di dunia guys. Ya sorry, jadi itu ya guys, semoga timnas U17 tim yang diasuh oleh Nova Arianto ini bisa setidaknya bersaing lah di grup H ini, melawan Brazil, Honduras, dan salah satu wakil dari Afrika. Oke guys, jadi berita kedua itu ya itu para pemain kita, timnas kita yang bermain di liga-liga Eropa sudah sebagian berdatangan, seperti Jordi Amat, Rafael Strijk, terus Ole Romeni, dan banyak yang lainnya guys, seperti Sandy Walsh. Dan sayang, tapi untuk Sandy Walsh ya, ini info ya, untuk Sandy Walsh sangat disayangkan sekali ya, bahwasanya Sandy Walsh ini tidak bisa 99,99% tidak bisa membela timnas Indonesia ketika melawan Cina dan Jepang nanti, karena dapat info dari Yokohama Marinos bahwasanya Sandy Walsh tidak bisa bermain karena masalah kebugaran deh guys. Jadi seperti itu ya, jadi sangat disayangkan. Tapi ya untungnya ada Kevin Dix yang memang sekarang ini sudah mulai pulih ya guys, dan tadi malam atau kemarin itu ya, bahwasanya dia di FC Copenhagen tampil 90 menit guys, jadi full time dia tampil di Copenhagen dan menang melawan nama klubnya, susah disebutnya guys ya. Oke guys, itu aja berita kedua yang saya beritakan kepada teman-teman pecinta sepak bola. Oke, kita saksikan video cuplikan berikut ini. Tanya dulu Siap. Kesiapannya seperti apa kira-kira nanti? Ya, makanya kita TC di Bali kali ini, tempatnya bagus segala macam. Semoga juga pemain-pemain semua tambah semangat dan semoga hasilnya nanti bagus. Sip. Oke, selamat ya Bang. Thank you. You good? Very good, thank you. So, what do you think about TC tomorrow? Are you ready? Yeah, exciting. Always nice to train here in Bali. The facilities in Bali United are very nice as well. Careful! Breaking news guys, ada info baru nih. Justin Hubner sudah berangkat, sudah OTW ke Indonesia. Let's go. Breaking, Justin Hubner berangkat ke Indonesia dan kemungkinan Emil Laudero sudah tiba di Bali, terlihat dari instastory istrinya. Nih kan, lihat nih.
Nih ya, untuk Emil Audero sudah sampai di Bali. Kang Emil siap debut bersama timnas Indonesia karena ya Marchen Pass untuk menghadapi China nggak bisa nih karena terkena akumulasi kartu. Waduh, udah pada mulai berdatangan ke Bali ya. Oleh Romeni udah nyampe ya, Justin Hafner udah OTW, Emil Audero udah nyampe di Bali untuk persiapan TC timnas Indonesia jelang menghadapi China dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona. Sekali kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia supaya bisa memenangkan pertandingan menghadapi China. Let's go Garuda, berapa timnas Indonesia? Berdatangan di Bali, Dean James dan Joy Pelupesi disambut fans. Satu persatu komponen timnas Indonesia sudah mulai merapat. Para pemain yang berkiprah di Eropa juga sudah terlihat batang hidungnya di Bali guna mengikuti pemusatan latihan. Terbaru, Dean James dan Joy Pelupesi juga bergegas menuju ke Pulau Dewata itu. Seperti diketahui sebelumnya, beberapa pemain seperti Oleh Romney, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangko Alam sudah tiba lebih dulu sejak beberapa hari yang lalu. Sementara yang lain menyusul setelah menjalani laga terakhir musim 2024-2025. Dean James misalnya, pemain klub Go Ahead Eagles itu membagikan foto sedang membawa koper masuk ke Bandara Schiphol di media sosial dini hari tadi. Begitu pula dengan sang profesor Tom Hai di media sosial. Gelandang timnas Indonesia itu menyatakan sudah berangkat ke Bali kemarin. Tak berbeda dengan Joy Pelupesi, tandem Hai di lini tengah itu juga menampilkan beberapa foto yang menunjukkan dirinya bertolak ke Indonesia berupa gambar dari jendela pesawat dan pelukan hangat untuk sang buah hati. Tentu saja, kehadiran mereka di Bali ini pun disambut baik oleh para penggemar di tanah air. Dukungan dan doa pun membanjiri kolom komentar di media sosial mereka. Dengan begitu lengkapnya para pemain Eropa yang tiba, ini menjadi angin segar dan semangat baru untuk Patrick Kluivert CS meramu strategi di dua laga sisa nanti. Undian Piala Dunia bos, senggol dong. Akhirnya timnas Indonesia kalau pengundian pot nggak jadi pot buncit lagi, nggak masuk pot terakhir. Kali ini di undian Piala Dunia U17 tahun 2025 Indonesia berada di pot ketiga. Nih bareng Costa Rica, Tajikistan, Panama, Korut, Pantai Gading, Tunisia, Kaledonia Baru, Kanada, Afrika Selatan, Austria, dan Haiti. Jadi nanti akan dibikin 12 grup kecil dan setiap grupnya terdiri dari 4 negara. Satu negara dari masing-masing pot. Nah, kita di pot 3. Kalian pengennya kita segrup sama siapa nih guys? Kalau dari pot 1, gue berharapnya kita ketemu Qatar lah. Kayaknya dari semua tim yang ada di pot 1, dia yang paling lemah. Walaupun kita tahu ya, Qatar kadang-kadang punya trik-trik yang ajaib. Kalau di pot 2, sepertinya Burkina Faso atau Honduras, gue kata deh. Mungkin Burkina Faso. Kalau dilihat yang lainnya sih sangar-sangar juga nih. Pot 4, pot 4 Fiji kayaknya. Kalau kalian pengennya ketemu sama siapa aja? Komentarnya sikat. Para pemain timnas Indonesia U17 itu berpotensi dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Ya, contohnya Arsenal, Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, dan beberapa klub besar lainnya yang mungkin saja tertarik dengan para pemain timnas Indonesia U17. Apalagi skuad coach Nova Arianto ini menampilkan hasil yang sempurna di fase grup Piala Asia U17, di mana skuad Garuda Muda itu sapu bersih 3 kali pertandingan dengan 3 kali kemenangan. Dan puncaknya adalah di event Piala Dunia U17 2025 di Qatar besok guys. Dimana dalam ajang ini merupakan momentum pemain-pemain muda mencuri perhatian para pemandu bakat yang beredar di Piala Dunia U17 besok guys. Karena sudah ada buktinya. Seperti contoh di Piala Dunia U17 tahun 2023 yang lalu. Ada beberapa pemain dari timnas U17 yang diboyong ke klub top Eropa. Karena pastinya akan banyak scouting klub top Eropa yang akan memantau langsung para pemain timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 besok guys. Dan ya, bukan tidak mungkin beberapa klub seperti di gambar ini akan memboyong para pemain timnas Indonesia U17. Dan kira-kira siapa nih pemain timnas Indonesia U17 yang layak bergabung ke klub besar Eropa? Ya guys, itu dia video cuplikan dimana para pemain timnas kita yang sudah berdatangan di Bali untuk TC hari ini guys, tanggal 26 ya guys. TC di Bali itu apa, training camp buat menyatukan para pemain timnas kita agar chemistry-nya tuh lebih
dapat gitu guys ketika nanti melawan Cina di GBK nanti dan melawan Jepang di Jepang nanti guys. Ya, jadi moga-moga aja timnas kita, saya selalu berdoa untuk bisa timnas kita untuk bisa lolos ke Pildun guys. Jadi ini pasti harapan seluruh para fans dan timnas kita guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini buat temen-temen yang baru menemukan channel ini dan menemukan video ini. Salam kenal dan jangan lupa dukung channel ini jika kalian suka dengan channel ini dengan cara subscribe, like sebanyak-banyaknya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.